Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dosen Muhammad Syarif Kholili MPDI sebagai dosen pengampu mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam. Dan kepada teman-teman semua yang berbahagia, perkenalkan nama saya Adinda Dwi Melia. Saya dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi semester 4 dengan NIM 523020400005. Saya memilih poin nomor 3, yaitu makna hijrah dan fungsi hijrah bagi perkembangan peradaban Islam. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester. Baiklah, langsung saja kita mulai pemaparan materinya. Makna hijrah. Hijrah secara etimologis berasal dari bahasa Arab hajara yang berarti meninggalkan, berpindah atau menjauhkan diri. Secara terminologis dalam konteks Islam, hijrah merujuk pada peristiwa berpindahnya Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi untuk menghindari penindasan dan menyebarkan ajaran Islam dengan lebih bebas. Namun, makna hijrah dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya terbatas pada perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga mencakup perubahan sikap, perilaku, dan cara hidup seseorang menuju yang lebih baik, sesuai dengan ajaran Islam. Hijrah dapat berarti meninggalkan perbuatan maksiat dan keburukan serta beralih kepada kebaikan, ketakwaan, dan kehidupan yang diridhoi Allah SWT dalam konteks kehidupan modern. Hijrah sering dipahami sebagai proses pembaruan diri menuju pribadi yang lebih baik secara spiritual, moral, dan sosial. Maka dari itu, hijrah bukan sekedar perpindahan tempat, tetapi merupakan komitmen untuk terus memperbaiki diri dalam segala aspek kehidupan. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi utama hijrah bagi perkembangan peradaban Islam. Yang pertama, pembentukan masyarakat Islam yang mandiri. Hijrah memungkinkan umat Islam membentuk komunitas yang bebas dari penindasan, sehingga mereka dapat menjalankan ajaran Islam secara utuh dan membentuk masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Yang kedua yaitu landasan negara Islam pertama di Madinah. Nabi Muhammad SAW mendirikan negara Islam pertama dengan sistem pemerintahan, hukum, dan administrasi yang berdasarkan ajaran Islam. Ini menjadi dasar perkembangan sistem politik Islam. Yang ketiga, persatuan antar suku dan kaum hijrah, mempertemukan kaum muhajirin pendatang dari Mekah dan Ansar penduduk Madinah dalam ikatan persaudaraan ukhuwah Islamiyah yang menjadi model integrasi sosial dalam Islam. Yang keempat, pengembangan dakwah Islam setelah hijrah. Dakwah Islam berkembang lebih luas. Nabi dapat mengirim surat dan delegasi ke raja-raja dan pemimpin lain, sehingga ajaran Islam menyebar ke berbagai wilayah. Yang kelima, menegakkan syariat Islam di Madinah. Hukum-hukum Islam mulai ditegakkan secara menyeluruh, termasuk hukum pidana, perdata, sosial, dan ekonomi. Yang keenam, transformasi sosial dan budaya hijrah menjadi titik balik dalam perubahan nilai dan struktur masyarakat Arab. Dari sistem jahiliyah ke sistem berbasis tauhid, keadilan, dan kemanusiaan. Yang ketujuh, awal kalender Islam Hijriyah. Hijriyah dijadikan sebagai awal penanggalan dalam kalender Islam, menunjukkan betapa pentingnya peristiwa ini dalam sejarah umat Islam. Demikian sedikit pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya kata dan kesalahpahaman, mohon segera dimaklumi. Saya Adinda Dwi Melia mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.